Taeyong dan Ian sedang berjalan santai menyusuri jajaran toko. Saat Ian melirik, dia melihat kafe yang khusus menjual es krim. Ian berhenti, pergerakannya itu membuat Taeyong juga menoleh. Ian, kenapa berhenti? Tanya Taeyong saat Ian menatapnya. Taeyong berucap, bukankah kita akan pergi ke taman bermain setelah ini? Kau bilang kau tidak mau pulang terlalu malam, jadi sebaiknya kita segera pergi ke taman bermain. Taeyong mengangguk, senyumnya pun mengembang. Aku suka es krim. Ian melepas rangkulannya dari lengan Taeyong. Kalau begitu, tunggu di sini. Aku tidak akan lama. Taeyong mengangguk sementara Ian berbalik. Wanita itu berjalan dengan cepat. Tak lama kemudian dia hilang di balik pintu kafe, menyisakan Taeyong yang kini menatap pintu itu dengan kilat-kilat penasaran yang terpancar jelas di mata. Aku suka es krim, gumam Taeyong pelan tanpa sadar. Ada sepasang mata tajam yang kini sedang menatapnya dari jarak cukup dekat. Ya, berapa langkah dari Taeyong, Sobin baru saja berhenti. Sobin menatap Taeyong lega dan memperhatikan Taeyong dari bawah sampai atas sebelum kembali melanjutkan langkah mendekat ke arah Taeyong. Merasa ada yang baru saja berhenti di sampingnya, Taeyong pun menoleh melihat Sobin yang masih menatapnya dengan tatapan meneliti. Senyum Taeyong perlahan memudar, tapi tidak benar-benar memudar karena setelah itu Taeyong membungkuk pada Sobin. Sobin mengikuti arah mata Taeyong, lalu dia kembali menatap sisi wajah Taeyong dan akhirnya berucap, kau menunggu seseorang. Taeyong menoleh ke Sobin perlahan yang dia ingat orang tuanya mengajarkan bahwa Taeyong harus menjauhi orang asing seperti Sobin contohnya. Jadi wajar Taeyong terkesan takut dan menjaga jarak dari pria itu. Apa? Sobin terkejut, dia menatap Taeyong tak percaya sambil menunjukkan senyum mengejek. Kau bercanda? Apa kau baru saja mengatakan Ian adalah istrimu? Kedua alis Taeyong bertaut, merasa bingung bagaimana bisa pria itu tahu nama istrinya. Taeyong akhirnya menghadap pada Sobin sambil menatapnya dengan tatapan meneliti. Kau mengenal Ian? Tanya Taeyong. Sobin tak langsung menjawab, dia mendengar lalu tersenyum miring. Apa Ian tidak pernah bercerita tentang diriku padamu? Ian terdiam tak jauh dari di depannya. Dia melihat Taeyong dan Sobin sedang saling berhadapan, saling memandang. Lalu saat Sobin menoleh ke arahnya, pria itu tersenyum miring padanya. Ian menurunkan tangannya perlahan tanpa dia sadari es krim itu kini lepas dari genggaman tangannya. Ian lalu melirik Taeyong dan melihat pria itu baru saja menoleh ke arahnya. Ian pun bergegas menuruni tangga di depan pintu kafe sebelum akhirnya mendekat ke arah Taeyong, berdiri di samping pria itu sembari merangkul lengannya. Ian menatap sambil dengan tatapan benci. Bagaimana bisa pria itu muncul di hadapannya? Ian sudah melupakannya. Ian tidak ingin mengingat apalagi bertemu dengan pria bernama Sobin itu, pria yang telah membuat hidupnya hancur. Sobin lalu membalas tatapan Taeyong padanya. Kau pasti penasaran kenapa aku bisa kenal istrimu kan? Dan aku heran kenapa Ian tidak mau menceritakan tentang diriku padamu. Sobin menalengkan kepalanya. Aku sungguh kecewa, ucapnya lalu kembali menatap Ian. Apa kau sudah melupakanku begitu saja, Ian?
Apa kau lupa jika kita pernah tidur bersama malam itu? Pergerakan kaki Yen dan Taeyong sama-sama terhenti. Terdiam itu yang Yen lakukan, sedangkan Taeyong menoleh ke arahnya, menatap sisi wajahnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ya, kita tidur bersama malam itu, Yen. Kita melakukannya. Jawab Sobin. Ia mendekati Taeyong dan ia lalu berdiri di dan kedua orang itu. Kau tidak percaya? Tanya Sobin pada Taeyong. Tanya saja istrimu saat kami bangun pagi itu. Kami tidak memakai apapun. Sobin tertawa pelan membuat rahang Taeyong mengeras dan kedua tangannya kini mengepal erat di sisi tubuhnya. Aku jadi penasaran. Sobin memandangi Taeyong dari bawah hingga atas. Kenapa Yen bisa menikah dengan pria sepertimu? Atau Sobin tiba-tiba tertawa? Atau karena Yen pikir kau adalah laki-laki yang mudah ditipu? Sobin tak mengindahkan, dia malah semakin mendekat ke arah Taeyong. Apa kau tidak bisa merasakan perbedaannya? Oh, atau kau belum tidur dengannya? Kau belum menikmati? Sobin tidak melanjutkan kalimat saat tiba-tiba Taeyong mencengkram jaketnya lalu mendorong Sobin kuat membuatnya tersungkur di sisi jalan. Ian kaget karena tindakan Taeyong barusan. Di tengah keterkejutan itu, Taeyong langsung menarik tangannya, menggenggamnya erat lalu membawa Taeyong menuju penyeberangan jalan yang berada jauh dari depan sana. Setibanya Taeyong dan Ian di penyeberangan, lampu bagi penyeberangan jalan hampir saja berganti. Taeyong pun mempercepat langkahnya dan membawa Ian menyeberangi jalan di antara kendaraan yang sedang berhenti menunggu lampu hijau menyala. Saat isi jalan tinggal beberapa langkah lagi, lampu sudah berganti dan mobil yang semula berhenti mulai melaju. Ian menoleh dan melihat sebuah mobil melaju ke arahnya. Taeyong menyadari itu. Dia menarik tangan Ian kuat dan melangkah cepat hingga akhirnya mereka sampai ke sisi jalan bersamaan dengan mobil itu yang melintas laju tak jauh dari mereka. Taeyong melepas pelukannya. Ayo pergi. Tanpa memedulikan Ian yang menatapnya dengan sulit diartikan, Taeyong kembali menggenggam tangan Ian lalu membawa Ian pergi menjauh dari tempat itu. Taeyong terus memandang lurus ke depan, sementara itu dari tadi Ian terus memandangi sisi wajahnya lekat-lekat. Yen tidak tahu sejak kapan matanya mulai terasa memanas. Yang dia tahu saat ini dia tidak bisa melihat Taeyong lantaran ada sesuatu yang cair yang menggenang di pelupuk matanya membuat pandangannya samar. Yen menghentikan gerakan kakinya dan Taeyong yang menyadari gerakan itu hanya ikut menghentikan langkah. Pria itu menoleh ke arah Yen dan menatap Yen dengan mata memerah. Kenapa kau berhenti? Tanya Taeyong pelan. Yen semakin tak memandung air matanya. Kau marah padaku? Tanya Sarah. Kau tidak ingin melihatku? Kau membenciku? Ian tak mampu berkata-kata. Dia terisak lalu melingkarkan
tangannya di tubuh Taeyong dan memeluk peri itu erat-erat. Dia membalas pelukannya. Aku tidak marah padamu. Aku tidak akan bisa membencimu, Yen. Aku mencintaimu. Taeyong memperarat pelukannya. Air mata itu kembali membasahi pipinya. Kita sudah menikah. Bukankah kita seharusnya melupakan masa lalu? Bukankah seharusnya kita memulainya dengan yang baru? Taeyong tersenyum tipis. Yen, kau tahu, aku senang saat pertama kali melihatmu tersenyum padaku. Aku senang saat pertama kali mendengar kau mengatakan kau mencintaiku. Aku senang saat kau memelukku, menciumku. Ian menutup mata, membuat air matanya semakin deras. Mereka mempertahankan pelukan dan membiarkan air mata terus mengalir hingga beberapa waktu sampai mereka merasakan sesak di dalam dada perlahan mereda. Mereka melampiaskan pelukan mereka, kedua tangan Taeyong kembali menangkup wajah Yen. Begitupun dengan wanita itu, Yen juga menangkap wajah Taeyong dan mengelusnya dengan lembut. Perkataan Taeyong membuat Yen tak bisa menahan tangisannya. Yen pun melingkarkan tangannya di tubuh Taeyong dan memeluk peri itu erat. Diam saja, bodoh, kata Yen di sela-sela tangisnya. Diam. Yen, ya, Taeyong merasa bersalah. Dia pun kemudian dengan lembut. Maafkan aku, jangan menangis lagi, Yen, kumohon. Bukannya berhenti, justru terdengar semakin kencang, membuat Taeyong mendekapnya erat. Seraya bibirnya terus melontarkan permintaan maaf berulang kali. Keadaan bus yang mereka tempat tidak ramai, hanya ada beberapa orang yang duduk di kursi. Meskipun masih banyak kursi yang kosong, Taeyong memilih berdiri di tengah-tengah bus seraya memeluk Yen dengan satu tangannya. Sementara satu tangan Taeyong yang lain menggenggam besi di atas untuk menahan agar tubuhnya tetap berdiri tegak. Yen menunduk lalu menutup mata perlahan dan hangatnya pelukan Taeyong sembari menghirup aroma tubuh Taeyong yang menenangkan tanpa memperdulikan beberapa pasang mata yang menatap mereka dengan tatapan yang aneh. Ya, Yen tidak peduli, dia hanya merasa bahagia seperti ini, sungguh bahagia sampai bibirnya pun melengkung tanpa dia sadari. Saat pintu apartemen tinggal berapa langkah, Taeyong dan Yen menghentikan langkah mereka. Mereka terdiam saat mendapati Tuan Kim, Nyonya Kim, Yura, serta 3 anak orang buah Tuan Kim yang memakai setelan rapi, bertubuh tinggi tegap, sedang berdiri di depan pintu apartemen mereka, menatap mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Taeyong melirik Yen lalu menanya kedua orang tuanya serta Yura bergantian sebelum akhirnya membuka suara. Ayah, Ibu, Nuna, ada apa? Tuan Kim mendengus. Bawa dia. Seolah paham, ketiga pengawal itu mendekat ke arah Taeyong dan Yen. Ayah, Taeyong bingung saat kedua pengawal itu menarik lengannya. Satu pengawal yang lain menarik Yen dan melepaskan tangan mereka secara paksa. Yen, ya, seru Taeyong saat genggaman tangannya lepas dari Yen. Yen merengek karena pengawal itu menahan lengannya dari belakang, mencengkramnya kuat. Taeyong yang kemudian menoleh saat melihat ayahnya berjalan mendekatinya. Ayah, apa yang ayah lakukan? Tanyanya saat Tuan Kim tiba di depannya. Ayah, suruh mereka melepaskanku. Dia lalu menatap Yen. Ayah, lepaskan Yen, ayah, aku mohon. Ayah
sudah meminta pengacara Ali untuk mengurus dokumen perceraianmu dengan kata Tuan. Kim membuat Yen membeku. Kim menatap pengawal yang menahan lengan Taehyung. Bawa dia pulang. Mereka mengangguk. Tuan Kim melangkah pergi dan kedua pengawal itu menarik paksa lengan Taehyung. Lepaskan aku, Taehyung berontak sekuat tenaga, tapi pengawal itu terus menariknya paksa. Ketika Taehyung menoleh ke belakang, dia melihat ibunya mendekati Yen, berdiri di hadapan Yen lalu mendaratkan tamparan keras di pipinya. Yen, teriak Taehyung, ibu ya, jangan sakiti Yen, ibu jangan lakukan itu. Wanita tidak tahu diri, umpat Nyonya Kim, kami tidak ingin nama baik keluarga tercemar hanya karena wanita rendah sepertimu.